Dua tersangka kasus Vina yang dibawa polisi ke TKP di 2016, akui pukul pakai balok. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina Cirebon kembali mengungkap kesaksian tak terduga. Ia mengungkap adanya dua tersangka misterius yang mengaku memukul Vina dan Eki menggunakan balok. Dua tersangka misterius tersebut, kata Suroto, sempat membuat pengakuan ke polisi saat berada di TKP. Hal ini diungkap Suroto dalam tayangan YouTube Uya Kuya TV, Rabu, 19/6/2024. Mulanya Suroto mengungkap kronologi dirinya melihat dua tersangka tersebut. Suroto menuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk menunjukkan TKP oleh anggota kepolisian. Saat itu, kata Suroto, dirinya sedang berada di Polsek Talun karena pekerjaannya sebagai mandor polisi. Tiba-tiba saja ada beberapa anggota polisi datang ke Polsek Talun. Pukul 20 waktu Indonesia Barat ada anggota Polres Kota datang 2 mobil, langsung masuk ke ruang SPK, kata Suroto dikutip dari YouTube Uya Kuya TV, Rabu, 19/6/2024. Setelah itu, anggota polisi tersebut keluar dan barulah mengajak Suroto. Saya diajak anggota Polsek Talun langsung menuju ke lokasi kejadian, ujarnya. Setelah menunjukkan lokasi penemuan Vina dan Eki, Suroto diajak ke TKP SMP 11 Cirebon. Saat itulah Suroto melihat dua tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Tersangka waktu itu enggak turun, cuma nunjukin di sini, di sini, di sini, kata dia. Diakui Suroto, kondisi di TKP belakang showroom saat itu gelap tanpa penerangan. Suroto juga mengaku melihat dua tersangka itu dari jauh. Posisi gelap, cuma disorot pakai HP, katanya. Namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. Saya dengar polisi bilang, kamu pukul pakai apa? Terus dua orang itu turun di borgol, tuturnya. Suroto pun mengaku tak bisa mengenali kedua wajah tersangka karena kondisinya malam itu sangat gelap. Saya cuma dengar, kamu pukul pakai apa? Terus katanya, pakai balok, terus dicari-cari baloknya ke kebun, tandas Suroto. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada dua tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Saya gak tahu di dalam mobil berapa orang, tapi yang saya lihat turun 2 orang, katanya. Setelah itu, tak lama kemudian mereka pun pulang dan Suroto bersama anggota kembali ke Polsek Talun lagi. Lantas siapa sosok dua tersangka misterius itu? Diketahui pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana mengamankan 7 terpidana di depan SMP 11 Cirebon. Mereka adalah Eko, Jaya, Hadi, Eka Sandi, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal. Suroto pun tak tahu pasti apakah dua orang itu merupakan bagian dari 7 pemuda yang ditangkap atau bukan. Namun jika bagian dari mereka, kenapa hanya 2 orang yang dibawa ke TKP? Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut.
Langkah nekat Liga Akbar yang mencabut kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon nampaknya dapat membuat tersangka Peggy Setiawan tersenyum. Sebab, hal itu dapat memberikan angin segar kepada tersangka Peggy Setiawan, DPO kasus Vina yang kini sudah diamankan oleh polisi. Tony RM menerangkan, Liga Akbar yang merupakan saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu itu mengaku salah mengenali tersangka. Menurutnya, keterangan Liga Akbar yang menyebutkan adanya pengarahan dari Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, merupakan bukti adanya keterangan palsu. Di sisi lain, Liga Akbar saat ini dikabarkan hilang misterius. Belum diketahui secara pasti di mana keberadaan saksi kunci kasus Vina tersebut. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah dikutip dari tayangan iNews TV, Senin, 17 Juni 2024, menyebutkan, kliennya sempat didatangi orang tak dikenal. Ia menerangkan, saat ini Liga Akbar berada di lokasi yang cukup aman. Namun, ia ogah membuka di mana keberadaan Liga Akbar saat ini. Sebab, kata dia, hal itu terpaksa dilakukan untuk melindungi Liga Akbar. Ia menyebut, meski saat ini Liga Akbar berada di posisi yang aman. Namun, tak menutup kemungkinan keselamatannya dapat terancam kapan saja. Ia melanjutkan, permohonan perlindungan kepada Liga Akbar ini sudah disampaikan kepada LPSK. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Soalnya kan saya juga di situ bareng sama inisial R. Barang. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan itu siapa? Inisial T. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, Tony RM, melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Pelaporan itu terkait hilangnya unggahan di akun Facebook milik Peggy yang kini disita oleh polisi. Saat ditemui di Mabes Polri pada Kamis siang, Tony menjelaskan bahwa kliennya memiliki akun Facebook atas nama Peggy Setiawan. Beberapa hari setelah Peggy ditangkap, akun tersebut hilang dan muncul kembali. Namun saat akun itu kembali muncul, ada sejumlah unggahan Peggy yang hilang. Beruntung netizen sempat mengambil gambar tangkapan layar dari akun Facebook milik Peggy. Menurut Tony, unggahan yang diduga dihapus itu mengandung fakta yang dapat meringankan kliennya. Di sisi lain, Tony juga pernah menanyakan soal hilangnya unggahan itu kepada Peggy. Namun, Peggy mengaku tidak pernah menghapus unggahannya di Facebook. Peggy juga mengaku ke Tony bahwa ada seorang penyidik yang pernah meminta password atau kata kunci akun Facebooknya itu. Hilangnya postingan-postingan akun Facebook atas nama Peggy Setiawan. Ya. Jadi ke Propam Polri. Jadi kronologisnya, Peggy Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Peggy Setiawan. Ya. Namanya Peggy Setiawan. Ini akun Facebook. Nah, 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian, ya, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah ramai, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang.
Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dia akan get detek. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung, sendirian juga berani. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus, alhamdulillah nyampe, nunggu jemputan lama, bingit. Kan? Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya, artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian 1 September Peggy Setiawan menuliskan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya sampai banyak. Download Tribun X sekarang.